Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa Mari TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali mengkaji kitab Safinatun Najah sebagai kajian rutin kita yang semoga dengan ini akan terus menambah dan memupuk iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mengkaji kitab ini mudah-mudahan akan menambah keberkahan kita dari para ulama-ulama kita dan guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Maka mengawali kajian kitab Safinatun Najah, kita membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan Fatihah ini kepada musannif pengarang kitab Safinatun Najah, Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami, serta Asy-Syaikh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, serta para ulama-ulama kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita, wabil khusus guru kita yang mulia Kiai Al-Hajj Ad-Doktur Nur Muhammad Iskandar SK. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kemanfaatan ilmunya kepada kita semuanya. Bihadhihin niyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ila musannifi hadzal kitab. Wa ila syekhina Kiai Haji Dr. Nur Muhammad Iskandar SK. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa Mari TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan bacaan kita yaitu faslun arkanul imani sittatun. Faslun bermula ini itu fasal ya. Arkanul imani bermula rukun-rukun iman itu sittatun, ada 6 perkara. Antu'mina billahi, yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah, wa bil yaumil akhiri, dan percaya dengan hari akhir, wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan percaya atas ketentuan dan ketetapan Allah, baik dan buruknya semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Mari TV yang dirahmati Allah, bahwa rukun iman ini yang jumlahnya ada 6 adalah merupakan dari hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang begitu sangat amat masyhur dan populer, yaitu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu beliau sedang duduk bersama para sahabat-sahabatnya, kemudian muncul datang seorang makhluk ya,
syadidu bayadi thiyab, yang pakaiannya begitu putih, sadidu sawadi sya'ri, rambutnya begitu hitam, la yura alaihi atharus safar, dan tidak nampak bekas perjalanannya. Dan saat itu muncul di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menanyakan kepada Rasulullah, ma huwal Islam? Kemudian Rasulullah jawab, al-Islamu huwa an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa shaumi ramadhana wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Setelah dijawab oleh Rasulullah, kemudian orang tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah, ma huwal iman? Apa itu iman? Kemudian Rasulullah pun menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Hadis inilah yang mendasari rukun iman itu ada 6. Nah, ketika kita berbicara iman, maka apa itu iman? Al-iman wa at-tasdiqu bil qalbi. Iman itu diawali dengan at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati, meyakini bahwa apa yang diimani itu betul-betul muncul dari dalam hatinya. Wa aqwalun bil lisan. Kemudian setelah dia meyakini dengan hatinya yang mantap ya, bahwa dia percaya, dia yakin, seyakin-yakinnya, kemudian dia ucapkan dengan lisan ya, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa aqwal wa af'alun bil arkan. Kemudian setelah dia meyakini, mengimani dengan betul dari hatinya, kemudian dia ucapkan dengan lisan sebagai bentuk zahir bahwa dia telah beriman kepada Allah. Kemudian dilanjutkan wa af'alun bil arkan, kemudian dia mau mengamalkan apa saja yang benar-benar diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk aplikasinya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman tidak hanya diyakini dalam hati, tapi juga harus diucapkan dengan lisan. Tidak hanya itu juga, tapi harus diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena orang tidak akan mungkin tahu kita beriman tanpa kita harus mengucapkan bahwa kita ini, saya ini adalah orang yang beriman kepada Allah. Kemudian orang juga butuh bukti. Dari mana? Dan seperti apa? Dan apa buktinya kalau kalian beriman kepada Allah? Maka syariat yang kita jalankan, yang kita laksanakan dan kita lakukan setiap hari, sholat, puasa, zakat, haji, itu adalah merupakan sebagai sarana kita untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para pemirsa Mari TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kondisi keimanan seseorang tentunya pasti berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ya. Ada iman seseorang ya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ya, ada yang imannya yazidu wa yangkus, imannya kadang bertambah,
tapi terkadang juga menurun, tergantung frekuensi keadaan hati dan spiritual yang dirasakannya. Kalau di saat dia bahagia, imannya meningkat. Di saat dia sulit, imannya menurun. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya, ta'arraf ilallah firraha ya'rifuka fissiddah. Kenalilah Allah di saat kau sedang bahagia, ya'rifuka fissiddah, maka Allah akan mengenali dirimu di saat kau sedang dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kesusahan. Karena keseringan di antara kita ini, di waktu bahagia, di waktu senang, di saat naik daun, dia lupa dengan Allah. Dia akan ingat kepada Allah ketika saat dia terjatuh, di saat dia kesulitan, di saat dia mengalami kesusahan. Baru saat itu dia ingin dekat dan kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus kita rubah agar supaya iman kita ini yazid wa yazid wa la yankus, bertambah dan terus bertambah dan tidak berkurang iman kita, frekuensi iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang imannya la yazid wa la yankus, ya. La yazid, tidak bertambah, wa la yankus, dan juga tidak berkurang. Imannya siapa mereka? Yaitu para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Allah ini dari sejak Allah ciptakan sampai dengan saat ini, imannya tidak bertambah juga tidak berkurang. Kenapa? Karena malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak Allah berikan hawa nafsu, ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini tidak pernah maksiat kepada Allah. Artinya apa? Frekuensi iman para malaikat tidak berkurang. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia senantiasa terus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman para malaikat stabil, ya. Tidak naik, tidak turun. Kalau kita manusia, ya, sebagai orang awam, terkadang tambah, terkadang turun. Ya. Ada juga di antara hamba-hamba Allah yang imannya yazid wala yankus. Imannya terus bertambah dan tidak pernah berkurang. Nah, ini imannya para nabi, para rasul, dan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari dia imannya terus bertambah, ya. Di saat senang imannya bertambah, di saat sulit imannya pun terus bertambah, tidak pernah imannya berkurang. Wah. Tidak ada seorang nabi, seorang rasul, ya, diceritakan di saat senang dia imannya bertambah, atau di saat sulit dia imannya menurun. Dia lupa, lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat senang beliau bersyukur kepada Allah dengan sesyukur-syukurnya. Ya, lihat bagaimana Nabiullah Sulaiman alaihi salam ketika beliau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekayaan kerajaan yang amat sangat luar biasa. Beliau ungkapkan dengan kalimat hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit pun Nabiullah Sulaiman lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat juga bagaimana Nabiullah Ayyub alaihi salam ketika diuji oleh Allah dengan penyakit, bahkan sampai ditinggal oleh istrinya.
tetap dia meningkat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun hatinya bergeser dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para nabi dan rasul imannya yazid wala yangkus. Ya. Imannya terus bertambah dan tidak pernah berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia makamnya sudah fana, antara dirinya dengan Allah sudah menyatu. Dimanapun dia selalu bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal dengan hati dan matanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi di antara makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang imannya la yazid wa yankus. Imannya nggak pernah bertambah, tapi terus berkurang. Na'udzubillah min dzalik. Bertambah saja tidak, tapi terus menurun frekuensi imannya. Dan ini yang kita takutkan. Dan itu adalah iblis, laknatullah. Semakin hari imannya tidak akan pernah bertambah, tapi terus berkurang. Karena ada sifat kesombongan di dalam hati iblis, sifat hasud dalam diri iblis kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, sehingga dia menjadi makhluk yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kondisi kebatinan, kondisi spiritual di antara kita, maka jadilah kita sebagai makhluk Allah yang sudah Allah anugerahkan kepada kita iman. Maka rawatlah iman itu, siramilah, pupuklah iman yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Karena tidak semua orang mendapatkan anugerah iman yang begitu amat sangat berharga yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, kafa bil imani ni'matun, cukuplah nikmat iman sebagai satu-satunya nikmat yang paling besar dan paling agung yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena tidak ada satu toko pun, ya, satu rumah sakit, bahkan ya, dunia dan seisinya tidak ada harganya, tidak ada bandingannya dibanding nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa iman. Bahkan Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau pernah memperumpamakan, andai kata ada seorang yang Allah berikan kepadanya segala kenikmatan dunia dan segala isinya, tapi kemudian dia tidak diberikan nikmat iman, maka sesungguhnya pada hakikatnya dia adalah orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada juga orang yang tidak Allah berikan karunia nikmat dunia dan segala isinya, tapi dia Allah berikan nikmat iman, maka pada hakikatnya orang tersebut adalah orang yang beruntung. Kenapa? Ketika orang diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia ketika kembali pulang kepada Allah, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila seseorang yang tidak diberikan nikmat iman tapi mendapatkan nikmat dunia, sesungguhnya dia rugi. Kenapa? Karena ketika dia kembali kepada Allah, Allah sudah mempersiapkan untuk dirinya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pegang teguh terus kalimat la ilaha illallah sebagai kunci kita nanti untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kunci surga dijelaskan miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah.
pegang tegang, pegang terus la ilaha illallah. Bahkan terus kita wiridkan, kita zikirkan sampai betul-betul kalimat la ilaha illallah ini menancap ke dalam hati kita. Sehingga kalau sudah menancap kalimat la ilaha illallah dalam hati kita, dimanapun dan kapanpun kita, tidak akan mudah untuk terbuai, terbujuk oleh rayuan dan godaan serta gemerlapnya kehidupan dunia yang kita rasakan seperti ini. Dan betapa banyak di antara kita yang karena kehidupan dunia kemudian dia harus mengorbankan imannya. Karena demi untuk menikah kemudian dia korbankan imannya. Dan untuk menikmati satu jabatan dia harus meninggalkan dan menanggalkan imannya. Na'udzubillahi min dzalik. Para pemirsa Mari TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada Allah harus betul-betul kita yakini, kita mantapkan dalam hati kita. Kita ucapkan terus dengan lisan kita, perbaharui terus iman kita. Kita terus pupuk iman kita dengan terus kita mengamalkan dan menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau itu kita lakukan, Allah terus akan membimbing hati kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan terus bimbing hatinya terus sampai dia nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah sekelumit tentang bagaimana iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan memberikan manfaat buat kita semuanya, wabil khusus para pemirsa Mari TV di mana saja berada. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan hidayah, taufik, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain waktu. Dan jika ada pertanyaan ataupun kritikan, silahkan untuk mengetiknya, menulisnya di channel Mari TV YouTube yang kita cintai ini. Kurang lebihnya mohon maaf, al-fakir, dan kami ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.